Gimana sih jadi finance dulu ya, sebelum in FMCG itu finance-nya dulu nih. FMCG in the last 1 year gitu, mungkin the growth is not that huge as teknologi gitu. In FMCG is relatively, kalau kita bandingkan, ini data yang tadi malam juga saya ambil, Unilever, P&G, L'Oreal, Danone, ya relatively pergerakan sahamnya mirip lah. Dan tujuan finance itu apa sih sebenarnya? Kalau finance itu boleh milih satu tujuan dia cuma satu, meningkatkan total shareholder return. Total shareholder return dari mana? Dari capital gain, gitu kan? Dari capital gain itu berarti harga sahamnya naik. Gitu kan? Saham naik itu bisa dari profit yang naik, gitu kan? Karena lebih efisien atau penjualannya lebih tinggi, atau dari multi valuation. Valuation itu contohnya apa? Contohnya sekarang kalau perusahaan itu udah membuktikan diri sebagai yang lebih green, dia akan di value lebih tinggi. What interesting from finance? Jadi kalau ngomong finance is just a number, no. Yes, it is number, converting numbers. Tapi nggak harus dari ngomongin duit, no. Bisa dari environment, gitu. How we communicate our brand, gitu kan. Kalau di common role di FMCG itu apa gitu? Nah, di FMCG itu finance-nya gimana sih? Kalau tadi ngomongin total shareholder return gitu kan. Sebenarnya ada 3. Ini di finance FMCG manapun, ini biasanya 3 ini. Oh, ini udah saatnya belum ya beli mesin baru? Oh, ini saatnya nggak ya menggantikan mesin lama dengan mesin baru? Itu pasti ada financial calculation behind it. Ya kan? Kayak, oh kalau kita nggak beli, maka kita apa? Kalau kita beli, kita gimana? Nah, itu that's how finance work. Jadi, in a simplification, itu biasanya bisnis partnering akan melakukan itu. Controlling, sejago apapun perusahaan gain revenue, kalau kontrolnya itu tidak bagus, bocor lah gitu kan. Jadi revenue-nya naik, cuman cost-nya juga naik gitu. Oh ya, kalau barangnya kayak gini jadi defect, kalau defect nggak bisa dijual. Jadi dijual jadi apa? Business waste. Itu adalah fungsi dari controlling. Jadi protect the asset, protect the business is also in the finance too. Oh, gue mau expand, gue mau taxation tuh di Indonesia kayak gimana, oh custom tuh kayak gimana, itu udah ranah expertise. Biasanya 3 role inilah yang ada di FMCG. Jadi kalau ditanya tugasnya finance in FMCG itu ngapain, gini lah tugasnya, untuk lihat key activity key partnernya siapa aja, untuk assess risk. Oh, supplier gua ternyata cuma 3 yang bisa nge-supply. Gue punya satu material, yang material ini itu tergantung, ini adalah digantung oleh 40% dari penjualan gue, dan itu cuma di cover oleh satu supplier. Kalau satu suppliernya kenapa, gue nggak bisa jual 40% dari total produk gue. Wah, ini bahaya, gitu kan. Oke, berarti kita harus coba cari supplier yang lain. Yang lain lebih mahal. Lebih mahalnya berapa persen? 2%. Oke, kita still nggak apa-apa lebih mahal 2%, tapi kita nggak punya resiko. Kadang-kadang kita finance juga mikir untuk, nggak selalu berpikir untuk profit. Cuman gimana profit yang sustainable, gitu kan? Tapi nggak terlalu nggak terlalu beresiko. Oke, jadi apa aja sih yang dilakukan oleh finance tuh biasanya gitu kan? Don't imagine finance is cuma ngomongin reporting, ngomongin angka, target, no. Finance itu adalah kalau di perusahaan itu copilot. Dia yang akan selalu ditanya dan mau megang kompas biasanya. Oh, gimana? Menurut kamu ini duit kasih kemana? Kita kasih ke marketing untuk biaya dia iklan, atau kita kasih ke sales untuk biaya diskon. Jadi untuk resource yang terbatas, gimana mengalokasikan ini supaya dapat optimum result? Itulah tugasnya finance. Finance itu juga akan ngomongin assessment kalau ngomong innovation. Mungkin teman-teman kalau ingat, ada 2 contoh innovation mistake di sini. Pertama adalah BlackBerry Storm, yang akhirnya jadi Storm buat buat BlackBerry itu sendiri. Itu kan dia meluncurkan touchscreen, tapi 70% of it di recall gitu pada waktu itu. Atau Kodak. Kodak itu adalah penemu kamera
digital. Tapi pas dia mau membesarkan itu, ya kan, kalkulasinya salah. Dia bilang, oh kalau gue akan membesarkan kamera digital, rugi. Kenapa? Gue nggak bisa jual kamera, gue nggak bisa jual film, gue nggak bisa jual jasa cetak. Tapi ternyata trennya ke kamera digital, gitu kan? Karena pada waktu itu mengasesnya salah nih. Harusnya dia bisa lihat di masa kejauhan. Oke, sama what is good finance? Gitu. Good finance itu yang tadinya itu cuman apa namanya, cuma scorekeeper gitu, kayak apa namanya, reporting atau menjaga aset, itu harus sudah mulai jadi business advocate. Kalau teman-teman pengen sukses di karir gitu, tipsnya apa sih ketika nanti interview, show this. Bisa nggak sih melihat forward looking, trennya ke depan kayak gini, kalau kayak gini kita harus kayak gini. Gitu aja sih sebenarnya teman-teman.